Wayang Santun bersama saya Dwi Diadia, dan di samping saya ada Bapak Perwakilan Sarjana Ekonomi sebagai Ketua MDM Solusi dan alumni Sekretaris PTIPM tahun 1991 sampai 1993 di PTIPM. Baik teman-teman, di sini kita bertemu lagi akan membahas hal-hal yang viral pada saat ini, yaitu banyaknya bencana alam di Indonesia, khususnya yang ada di sekitar kita, yaitu di Balongpanggang, di Kabupaten Gresik, kemudian ada di Sulawesi Barat, dan ada di Kalimantan Selatan. Baik, untuk langsung memulai podcast pada hari ini, kita langsung saja masuk kepada topik yang pertama. Teman-teman pasti ada yang belum tahu sebenarnya bencana itu apa sih? Baik, kalau bencana ya di konkret saya akan mengutip dari bencana yang menurut BNPB. Jadi lebih kurangnya bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam, atau faktor manusia. Nah, akibat dari bencana itu bisa mengakibatkan timbulnya korban, jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Jadi menurut definisi tersebut itu versi BNPB ya yang dituangkan di dalam nomor 24 tahun 2007. Detail di situ. Jadi bencana sudah dikelompokkan dalam definisi, ada bencana alam, ada bencana non alam, dan akibat dari ulah manusia. Ya. Bisa dijelaskan Pak pembagian ketiga bencana tersebut itu seperti apa? Ya, kalau bencana alam itu yang diakibatkan murni oleh alam, seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, ya, gempa. Kalau bencana non alam ya seperti saat ini kita alami pandemi. Sedangkan bencana yang diakibatkan oleh manusia bisa bencana sosial seperti adanya kerusuhan, ya kan, atau kegagalan dari teknologi. Kalau banjir seperti itu apakah bukan ulah manusia Pak? Karena salah sembarangan, kemudian lain sebagainya. Iya, jadi bisa mixnya. Ya, tapi yang jelas kalau bencana alam itu yang murni timbul oleh alam, yang biasanya kalau banjir itu kan karena ulah manusia juga bisa. Tapi yang murni bencana alam ya seperti gempa, itu kan ya, gempa, puting beliung itu memang susah diramal kan ya. Untuk meletus. Jadi kalau kita pernah mendengar ada perkiraan terjadi gempa gitu ya, itu sebenarnya berita-berita yang tidak bisa diambil sebagai suatu hal yang benar gitu ya. Jadi banyak hal yang beredar dulu kan pernah ada perkiraan terjadi gempa di daerah ini ya. Itu gempa itu tidak bisa diperkirakan. Yes. Berarti kalau ada perkiraan bencana bumi itu tidak bisa jadi patokan gitu ya? Iya. Dan memang gempa itu tidak bisa diperkirakan, seperti hujan kan bisa, kan ada ilmu ya, klimatologi. Kalau gempa tidak bisa. Ya. Kemudian kalau terjadi bencana alam, khususnya gempa atau yang terjadi akibat bukan ulah manusia, itu cara evakuasi secara mandiri itu seperti apa? Jadi kalau kebakaran itu kan bisa evakuasi secara mandiri. Jelaskan Pak. Kalau kebakaran yang saya tahu ya, ini contoh kebakaran di area gedung ya. Cara evakuasinya biasanya seperti di gedung ini yang berlantai 3 itu jalur evakuasi itu harus ada. Jalur evakuasi itu harus ada dan sudah ditentukan jalur mana yang akan dilalui. Nah, biasanya kalau itu bertingkat seperti BBM ini, gedung BBM ini ya, BBM ini dilarang menggunakan itu. Dilarang menggunakan dan harus dalam keadaan tenang saat
melakukan evakuasi, tidak boleh panik dan tidak boleh lari. Nah, seperti itu. Jadi kalau di gedung itu biasanya ada jalur evakuasi dan itu ikuti saja. Nanti di dalam gedung bertingkat itu standarnya harus ada jalur-jalur yang harus diikuti oleh orang yang ada di dalam ruangan itu sampai menuju ke titik evakuasi atau titik. Nah itu kan bencana kebakaran ya. Nah, kalau bencana alam seperti yang terjadi itu biasanya di tiap desa itu sudah ada satu komunitas tangguh. Ya, komunitas tangguh biasanya digerakkan oleh stakeholder sampai di tingkat desa. Biasanya untuk leading sektornya ada di desa. Itu membentuk satu desa tangguh di mana masyarakat yang ada di daerah situ diupayakan bagaimana early warning, early system warning (EWS) itu peringatan dini. Kalau terjadi peringatan dini, kalau terjadi banjir, peringatannya disampaikan apa yang harus dilakukan, di mana titik evakuasinya, siapa yang harus dievakuasi dulu, gitu kan? Itu sudah ada siapa yang harus dievakuasi dulu. Biasanya orang-orang yang rentan, anak, orang tua, ibu hamil, nah itu yang harus ditahu. Kemudian tadi kan tidak bisa kita berpatokan pada suatu tanda-tanda ya. Tapi kan jelas pasti ada sebenarnya. Ada yang ada tanda-tandanya. Nah, kita ingin tahu Pak, kalau ada salah satu contoh saja, kalau ada tanda-tanda terjadinya bencana, bisa diberikan contoh bencana apa dan tanda-tandanya seperti apa? Ya, baik. Di daerah dataran ya, seperti kemarin banjir Jawa Barat, tanah longsor Jawa Barat, itu sebenarnya ada tanda-tanda di awal. Sebelum longsor itu ada terjadi penurunan permukaan tanah. Maka dalam kondisi seperti itu, masyarakat yang ada di sekitar lokasi harus sadar bahwa ini waspada dan harus ditindaklanjuti untuk melakukan evakuasi di daerah yang memang rentan terhadap tanah longsor. Atau kalau di mana daerah Balikpapan yang kemarin trennya kan bisa dilihat, sehingga saat evakuasi tidak dalam kondisi banjir besar. Tapi trennya kan begini ya, di Bungeng atau Balikpapan kemarin banjirnya kan biasanya didahului dulu di wilayah Mojokerto, kan berjalan. Mojokerto banjir itu selang berapa jam nanti akan geser ke Balikpapan, ya kan? Selang berapa jam lagi nanti akan geser ke Benjeng. Caranya kan seperti itu. Jadi dengan adanya tren seperti ini, masyarakat juga bisa mengkondisikan itu merupakan tanda-tanda apakah harus evakuasi atau tidak. Masyarakat yang dengan melihat kondisi seperti ini, kita kan tahu kan ya di sana ya. Itu harapannya sih sudah bisa berakrab dengan banjir dan bisa mengkondisikan, karena perjalanan banjir yang ada di wilayah selatan itu bisa dilihat sehingga tidak sampai telat saat banjir besar baru evakuasi, kayak gitu ya. Jadi dilihat dari pengalaman-pengalaman ya. Betul. Terus begini, dalam hal terkait penanggulangan bencana itu kan upaya pengurangan resiko, ya kan? Pengurangan resiko bencana. Pengurangan resiko bencana itu kalau di dalam rumusnya ada rumusnya ya. Risiko itu sama dengan rentan mengendalikan bahaya dibagi kapasitas. Kapasitas itu kemampuan masyarakat. Jadi bagaimana resiko itu bisa terkurangi, maka kapasitas masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana itu harus ditingkatkan. Seperti begini, pengetahuan tadi ya terkait dengan tanda-tanda misalnya banjirnya kapan datang ke Benjeng, datang ke Balikpapan, itu kan sudah bisa dilihat. Terus begini, kapasitas masyarakat ya diupayakan udara bagus itu diupayakan bagaimana? Ya bisa renang itu ya. Nah caranya tidak ada yang kintir. Yang berikutnya bagaimana? Bisa melakukan evakuasi mandiri. Evakuasi mandiri dalam artian begini. Kalau terjadi bencana, pihak yang bertanggung jawab di lokasi adalah orang yang terdekat, ya yang bisa melakukan evakuasi, bukan nunggu orang
kabupaten ya, tunggu orang MDMC tingkat daerah itu kan lama respon. Jadi yang dibekali adalah orang-orang yang ada di sekitar bencana. Mana yang harus dilakukan? Siapa yang akan ditolong lebih dulu? Yang ditolong lebih dulu itu kan ya tentara. Ya, dievakuasi kalau memang dievakuasi ke daerah titik kumpulnya aman. Ya, jadi itu, jadi pemahamannya mereka sudah sadar, sudah bisa mengkondisikan evakuasinya bagaimana, yang dievakuasi siapa juga, terus membekali dirinya dengan ilmu-ilmu evakuasi. Ya, caranya yang bisa mengevakuasi itu ya suci renang dengan pakaian APD yang memang untuk mengurangi resiko pada itu. Berarti minimal itu kalau bisa itu tetangga atau dalam satu rumah itu ada yang bisa gitu Pak ya? Iya, tetangga, satu anggota keluarga, syukur-syukur gini ya. Satu anggota keluarga, bayi kan tidak bisa, bayi kan tidak bisa ya. Syukur-syukur yang ada di sana yang dewasa, yang cukup nanti renang bisa, evakuasi juga bisa, gitu ya. Terus keterampilan bagaimana cara mengevakuasi itu. Terus kemudian metode apa ya? Pernah Pak itu ada kayak sosialisasi untuk terkait bencana-bencana di suatu desa? Ada. Jadi BPBD itu ada namanya program desa tangguh. Ya, sering berpartner dengan MDMC. Kita juga berpartner memberikan materi. Jadi membekali para relawan yang ada di tingkat desa itu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Itu mereka sudah terampil dan sudah tahu. Terus seperti di MDMC sendiri pun juga kita beberapa kali untuk meningkatkan kapasitas. Jadi teman-teman relawan itu ada dari unsur itu ya kan, ada dari unsur Bukam, ada Tapak Suci, ada HW, ada NA. Mereka kita bekali masing-masing kemampuan, mulai dari kemampuan untuk tanggap darurat, mitigasi sampai ke pasca bencananya ini, waspada dan ukuran. Kemudian ini mungkin terakhir, tapi kalau ada perkembangan kita nanti bisa yang bisa dikembangkan. Kemudian kita harus mengetahui Pak potensi bencana di sekitar kita atau di dunia terdekat kita dan di sekitar kita. Kecuali di Balikpapan tadi kan banjir, kemudian ada potensi apa lagi? Ini tanggal 30 Januari kemarin rilis ya di media Detik kalau tidak salah, itu pakar geologi ITS Pak Amin itu dia menyampaikan tahun 1868 Surabaya itu pernah jadi gempa besar ya, dan 2018 kemarin juga ada gempa sampai terasa di beberapa daerah Surabaya dan Jawa. Di penjelasan Pak Amin itu bahwa ada dua patahan itu sesar ya. Jadi kalau ditarik garis mulai daerah Darmo, Cermi sampai Madiun dan Saradan. Nah, kalau ada hal yang demikian, ya, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko? Maka bangunan yang diperkirakan di daerah garis patahan tersebut ya harusnya tahu gempa, terus penyadaran masyarakat bagaimana kalau terjadi gempa, apa yang harus dilakukan. Ya, kalau saya usul itu nanti suatu saat di sekolah itu ada kurikulum tentang pengetahuan penanggulangan gempa pada anak. Seperti di Jepang kan seperti ini. Kalau ada gempa mereka sudah sadar apa yang harus dilakukan. Ya, apa yang harus dilakukan. Jadi itu sangat penting upaya untuk pengurangan resiko. Resikonya apa? Ya, resiko yang utama yang mengurangi resiko kehilangan nyawa itu atau korban. Iya. Nanti di daerah sekitar sini tuh pertama ada banjir, kemudian di dekat kita juga ada gempa ya Pak? Iya, betul. Selain dua itu tidak ada lagi atau ada? Ya memang yang terbesar tadi selama kurun 30 tahun ya ada nggak bencana gempa.
Jadi kan biasanya kan ada rencana kontingensi yang dianggap rencana kontingensi kemungkinan besar bencana yang terjadi di daerah tersebut. Apa yang harus dilakukan, terus bagaimana untuk penanggulangannya, sistem infrastrukturnya bagaimana, semuanya akan dianalisa itu di dalam rencana kontingensi sesuai dengan bencana dan berpotensi besar di daerah. Kalau di Gresik potensi yang utama itu adalah bencana air, bencana air atau bencana hidrologi ya. Dari saya Pak ya, dari pelajar Gresik mau tanya Pak soal podcast yang asik ini karena podcast yang update dan selalu menambah wawasan kita untuk selalu senantiasa meningkatkan nun kita ataupun pengetahuan kita secara pelajar dan lain-lain. Jadi yang saya ambil garis merah ataupun yang membuat menarik dalam arti bencana ini bencana ini kan pada tahun ini sangat istimewa Pak karena mungkin terbesar gitu ya. Saya menohok ke Balong Panggang juga Pak. Itu kan katanya paling luas dan paling besar. Nah, itu bisa dikatakan ataupun ada data untuk ilmu antropologi ataupun yang ataupun MDM saya membaca dengan ilmu antropologi gempa yang terjadi ataupun banjir yang terjadi pada tahun ke depan ataupun tahun-tahun berikutnya itu apakah bisa meredam atau bisa naik Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya ini kan sebagai pelajar Pak, jadi tertarik dengan MDMC ini. MDMC ini kan pekerjaan di luar Pak, jadi kayak kokam gitu Pak ya. Paling nggak ada minta sarannya ataupun ide kreatifnya. IPM ini enaknya berkontribusi di wilayah MDMC itu lewat apa Pak? Apa kita pelajar ini harus ikut turun, ikut gerakan MDMC atau kita membuat wadah ataupun sebuah ruang untuk bisa mensupport MDMC sebagai kayak penyelamat buat Muhammadiyah. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan banjir yang ada di wilayah selatan ya, saya menyebutnya di daerah Balong Panggang, Jeng ya, dan Jerman itu yang rutin ya. Hampir tiap tahun kita ketemuan itu. Jadi memang yang utama di sana itu memang dari sisi infrastruktur. Karena memang kondisi banjir itu kan karena debit airnya tidak mampu menampung. Ya, harapannya sih nanti di pemerintahan Gresik yang baru ini kemarin kan di dalam kampanyenya konsep untuk pembenahan infrastruktur yang ada di sana. Nah, kemarin kan karena pembebasan lahan dan lain-lain yang susah untuk dieksekusi yang menjadikan proyek itu terhambat. Mudah-mudahan di tahun ini bisa. Jadi kalau toh memang itu bisa dieksekusi, kemungkinan dari bencana yang besar sama ini kita jumpai itu kemungkinan akan lebih mudah diredakan. Jadi itu ya, di infrastruktur. Memang itu hal yang utama. Jadi terus yang berikutnya dalam proses penanggulangan bencana itu kan yang pertama fokusnya pada pengurangan resiko bencana. Di pengurangan, saya ulang lagi dari bencana tadi apa ya? Pengulangan dari penjelasan tadi bahwa resiko bencana itu bisa dikurangi apabila masyarakat di sekitar sana itu kapasitas terkait dalam hal penanggulangan bencana itu sudah mereka kuasai. Jadi masyarakat sekitarnya harapannya nanti dulu yang ditolong bisa menjadi penolong, dulu yang diselamatkan bisa menjadi penyelamat. Istilahnya self reliance. Itu kemandirian mereka dalam upaya penanggulangan. Terus yang berikutnya ini kebanyakan teman-teman itu memahami bencana itu kegiatannya ya tanggap darurat kan gitu ya. Evakuasi gitu ya. Kumpul logistik, bantuan, buka dapur umum, bagi logistik kan gitu ya. Padahal bukan. Hanya itu hanya bagian dari kegiatan penanggulangan bencana. Jadi ada pra bencana, ada saat bencana dan pasca bencana.
Jadi yang pertama itu mitigasi ya, dan kesiapsiagaan. Mitigasi termasuk pembangunan infrastruktur tadi. Daerah bibir sungai di Kali Lamong itu kan terjadi penyempitan. Nah, nanti infrastruktur akan dilebarkan, itu tanggung jawabnya pemerintah. Tidak bisa kita kalau dari Muhammadiyah sangat terbatas karena itu membutuhkan dana yang luar biasa. Terus tidak hanya infrastruktur tapi kemampuan masyarakat, kapasitasnya. Bagaimana kalau terjadi bencana? Apa yang harus dilakukan? Itu harus dipahami oleh teman-teman. Jadi tidak harus butuh logistik rendah, tapi seperti kita memberikan pembekalan pada teman-teman relawan, kapasitas mereka kita tingkatkan, bagaimana dia bisa membuat satu informasi yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk kajian terkait kebutuhan mereka saat di bencana. Mereka membuat rapid assessment itu mereka sudah kuasai, dan sekarang sudah ada kan, sudah nampak kemandirian kan saat terjadi bencana. Teman-teman Kokam juga bereaksi di sana, sudah beraktivitas seperti itu. Nah, itu salah satunya. Terus tadi terkait dengan yang kedua, pelajar ya. Jadi MDMC itu satu lembaga manajemen, lembaga penanggulangan bencana ya. Jadi tidak bisa MDMC itu personilnya berapa, pengurus yang ada di MDMC cuma 15. Nah, pengurusnya cuma 15 itu nggak bisa. Kalau ada bencana langsung turun ke lokasi. Tapi bagaimana? Ya kita harus bersinergi dengan Portum, pimpinan cabang atau pimpinan ranting. Portum kan banyak, kita mulai dari PM, MIM, MA di dalam anggota relawan itu multi ya. Jadi tidak harus nanti pemuda nanti harus di bidang ini, tapi nanti kita lihat kompetensinya dia. Misalkan ada pemuda yang memang jagoan dalam hal sisi manajemen kebencanaan untuk manajemen posko misalnya, membuat laporan, membuat tulisan dan lain sebagainya, bisa kita tarik ke manajemen posko. Atau pelajar yang memang bisa punya kapasitas untuk mengoperasikan mesin, bisa. Tapi kita memang kalau kita harus kotak-kotakan IPM itu harus di ranah ini, ranah itu memang itu agak sulit karena masing-masing punya passion ya. Jadi itu kemarin seperti Mbak Nia itu kan dari PDIP ya. Mbak Nia itu luar biasa, akhirnya ya di report itu kita di backup oleh Mbak Nia. Jadi manajemen posko itu Mbak Nia yang berperan besar, tiap hari membuat sitrep, situasi repot itu Mbak Nia yang bisa. Tergantung nanti ya kapasitas teman-teman. Misalkan salah satunya anak-anak IPM ada yang punya sertifikat diver gitu ya, diving, kita masukkan di bidang evakuasi. Jadi seperti itu Mas. Jadi nanti bisa kita lihat sesuai dengan passionnya itu. Ya. Mungkin terakhir Pak ya. Mungkin ada pesan sampean buat pelajar Gresik atau pelajar se-Indonesia dalam menghadapi kebencanaan atau bencana non alam ini. Oke. Terkait dengan bencana pandemi, yang pertama memang ya taati protokol kesehatan. Yang pertama dengan menggunakan masker, Anda itu menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan diri. Cukup. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kemudian saya ulas. Kemudian kita itu sebagai pelajar harus paham, kan sebagai pelajar kan harus literasi ya, literasi banyak tentang alam, kita itu harus belajar mulai dini. Teman-teman, karena sekarang juga bencana alam di COVID-19 dan taati protokol kesehatan, mungkin itu saja podcast Bicara Nur pada hari ini. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Saya akhiri Nur